Judul firman Tuhan yaitu pilihan yang tepat mendatangkan berkat. Pilihan yang tepat mendatangkan berkat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang berguna, mana yang bermanfaat. Tidak ada istilah yang namanya kompromi. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti mengerti apa itu kompromi. Contoh kompromi, misalnya saya berbuat salah. Karena saya ada keluarga di sini ya, saya ada punya orang tua di sini, karena saya punya masalah terhadap orang lain, padahal itu saya yang salah. Tapi orang tua saya mendukung saya. Oh, dia tidak berbuat ini, anak saya ini baik. Nah, itu namanya kompromi. Kompromi di dalam hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi tidak ada istilah kompromi di dalam menjalani hidup ini. Sebab kita tahu bahwa kita tahu bahwa jika kita berdiri, kita tidak bisa mengayuh, kita tidak bisa berdiri di dalam dua perahu, di dalam suatu perjalanan bersama-sama, ya. Dengan arti kata, kita tidak bisa terus-menerus berdiri di sebuah persimpangan jalan. Karena apa? Karena kita harus memilih salah satu jalan yang mana yang harus kita tempuh. Ya. Jika kita memilih salah satunya, membuktikan, menegaskan bahwa kita akan mengambil keputusan. Jika hal itu salah, itulah resiko pilihan. Jika hal itu benar, itulah resiko pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, keputusan yang kita ambil itu akan menentukan apakah kita berhasil ataupun gagal di dalam menjalani hidup ini. Demikian juga di dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang-orang Kristen. Kita juga diperhadapkan dengan pilihan, ya. Kita juga diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita memilih untuk taat kepada diri kita ataupun tidak taat? Ataupun kita mengikuti kehendak diri kita ataupun mengikuti kehendak Tuhan? Apakah kita memilih untuk memilih berkat ataupun memilih kutuk? Jadi dalam hal ini saudaraku, seperti jemaat yang ada di Laodikia, Tuhan menegur jemaat yang ada di Laodikia oleh karena mereka tidak dingin dan mereka tidak panas. Artinya mereka suam-suam kuku. Kita bisa membaca di dalam Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-16. Wahyu pasal 3 ayat ke-16 di sana berkata, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Sungguh jelas firman Tuhan, saudara. Dalam hal ini, hidup di akhir zaman ini, saudara, seringkali kita diombang-ambingkan antara memilih menikmati keinginan-keinginan daging kita, memilih untuk mengikuti kenikmatan dunia, daripada akhirnya nanti menuju kepada penyesalan. Daripada kita lebih memilih keinginan daging dibandingkan dengan memilih apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Pada akhirnya, sebenarnya jika kita memilih kehendak Tuhan, kita akan memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang hidup ini adalah berat, ya. Hidup adalah berat jika kita salah di dalam memilih jalan hidup. Contoh yang paling mudah untuk kita pahami.
Hari Minggu ada dua pilihan. Saya memilih untuk tinggal di rumah atau memilih untuk pergi beribadah. Itu salah satu pilihan. Saya mau beribadah tetapi tidak fokus pada ibadah, yang penting badan saya masuk gereja. Ya, kita yang menentukan pilihan hal itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan berat juga yang dialami oleh orang-orang yang hidup pada zaman perjanjian lama, di mana Tuhan memperhadapkan mereka dengan pilihan hidup. Kita bisa membaca di dalam Ulangan, ya. Kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Ulangan 30 ayat 15 dan 16 berkata, ayat 15, "Ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Ayat 16. "Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya." Sangat jelas ayat pembacaan firman Tuhan ini, saudara. Jadi dalam hal ini, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah kita terbuai dengan apa yang tampak indah dipandang oleh mata. Karena apa? Karena pasti kita memiliki keinginan yang lebih dari apa yang ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari saya dan saudara untuk kita memilih hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jangan kita memilih apa yang menjadi keinginan-keinginan daging. Secara manusia mungkin susah untuk kita lepas dari keinginan-keinginan daging kita, karena kita mengetahui bahwa keinginan daging akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi jika kita melawan keinginan-keinginan daging kita, pada akhirnya ketika kita melawan keinginan daging, kita akan melihat bahwa keselamatan, kehidupan yang kekal itu akan kita dapat, kita miliki dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pastikan saya dan saudara untuk memilih satu hal, yaitu hal yang benar, hal yang memuliakan nama Tuhan, sehingga hidup saya, hidup saudara, ketika kita memilih, kita tidak mengalami yang namanya penyesalan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepertinya khotbah saya hari ini 2 menit, ya. Untuk mengakhiri firman Tuhan ini, mari saya dan Bapak Ibu Saudara kita membuka di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 13 ayatnya yang ke-14. Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Kita membaca ayat ini bersama-sama. Kalau sudah mendapat, 1, 2, 3. "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya." Ayat 14. "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihan hidup harus tegas. Saya ulangi kembali, pilihan hidup harus tegas. Jangan sekali-kali melakukan yang namanya kompromi, karena salah memilih akan berakibat fatal dalam kehidupan kita.
Apalagi kita hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan rintangan. Jadi pilihlah pilihan yang tepat sehingga mendatangkan berkat bagi saya, mendatangkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Karena pilihan yang tepat adalah bersifat kekekalan. Amin. Kita berdoa. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.